Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur malam hari ini oleh karena anugerah Tuhan, kita masih diperkenankan lagi berjumpa dalam acara Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan bersama Jemaat Rantepao. Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari ini kita akan diperdengarkan firman-Nya yang akan disampaikan hambanya Ibu Penatua Damita Tandi dalam sorotan tema Jangan Suam-Suam Kuku. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Selamat beribadah. Apakah yang kau nyatakan bila duka mencengkam? Janganlah engkau terlena rasa riang memabukkan atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira. Meskipun dalam cobaan, ucap syukur padanya. Senantiasa sukacita dalam Tuhan, kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah engkau khawatir tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir karena Tuhanmu dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Dalam doa permohonan dan ucapkanlah syukur. Shalom, selamat malam, salam sehat, salam jumpa di acara Lentera Jemaat Rantepao. Seperti biasa kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum kita mendengar suara Tuhan, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang selalu memelihara kami, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui firman ini akan mengajak kami mengetahui apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai 7. Asaria Raja Yehuda. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam Raja Israel, Asaria anak Amasya Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekoliah dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan bangsa itu, masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tula kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Asaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Asaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang telah kita baca, saya memberi tema jangan setengah-tengah atau jangan suam-suam kuku. Saya membuka perenungan ini dengan sebuah ayat dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 16 yang mengatakan begini. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, dari firman Tuhan ini, kalau kita membaca keseluruhan Wahyu 13, akan kita pahami bahwa dalam mengikut Kristus, kita diharapkan untuk tidak setengah-tengah atau suam-suam kuku. Seperti realita di dalam kehidupan kita. Jika kita melakukan pekerjaan dengan setengah-tengah, tentu hasilnya tidak maksimal. Misalnya, televisi rusak. Kita mau mencoba memperbaikinya. Asal-asal menyolder, asal memasang kabel, hasilnya tentu tidak maksimal. Paling TV-nya rusak total. Nah, tema setengah-tengah atau suam-suam kuku akan kita pahami melalui perikop pada malam hari ini yang diperankan oleh Raja Asaria. Ada dua pengalaman hidup yang bisa kita lihat pada kehidupan atau pemerintahan Raja Asaria. Yang pertama, kita mengambil dari ayat 1 sampai 3 pembacaan kita tadi. Intinya bahwa memaparkan bagaimana kehidupan Raja Asaria ketika ia bersandar hanya kepada Tuhan saja. Nah, untuk lebih jelas melihat sejarah Asaria,
bisa kita bandingkan dari 2 Tawarik 26. Kita lihat ketika dipilih menjadi raja, ia baru berumur 16 tahun dan memerintah selama 52 tahun. Satu hal yang perlu kita perhatikan, ia awal pemerintahannya sangat memperhatikan Tuhan, menyerahkan hidup dan pemerintahannya hanya kepada Tuhan. Melakukan hal yang sama yang dilakukan ayahnya, bahwa ayahnya adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. 2 Tawarik 26. Nah, pertanyaan, apa yang dapat atau berkat apa yang diberikan Tuhan kepada Raja Asaria ketika ia hanya bersandar kepada Tuhan? Kembali ke Tawarik 26, kita lihat. Berkat Tuhan sangat melimpah di atasnya, menaklukkan bangsa-bangsa lain. Ada bangsa Filistin, bangsa Amon, bangsa Arab, dan namanya tersohor di Mesir. Jemaat, selain berkat itu, Tuhan menambahkan beberapa bangunan dan memperkuat kembali kota di Yerusalem. Tuhan memberkati ekonomi rakyat di dalam bidang pertanian dan peternakan. Juga di dalam bidang militer, bangsa Yehuda saat itu menjadi negara yang kuat. Luar biasa, Bapak Ibu, berkat yang diberikan Tuhan kepada Raja Asaria dan rakyatnya ketika ia bersandar hanya kepada Tuhan saja. Seperti tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab yang diberkati Tuhan karena hanya bersandar kepada Tuhan saja, salah satunya adalah Abraham. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengalami atau menikmati berkat dari Tuhan karena kedekatan kita kepada Dia? Entah itu melalui waktu teduh. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Melalui bersekutu bersama dengan keluarga Allah. Bersaksi. Atau melalui pengalaman hidup kita. Kita mengaminkan bahwa Tuhan selalu memelihara ketika kita mengandalkan pemeliharaannya dalam segala situasi dan keadaan. Seperti kata Mazmur 91 ayat 14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Apa janji Tuhan? Ketika si pemazmur dekat kepada Dia, janjinya Tuhan, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal aku. Kita bisa mengenal Tuhan apabila kita terus melekat pada pokok, yaitu Yesus Kristus. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62. Hanya bersandar pada Tuhan saja kita selamat. Dan memang untuk melakukan selalu bersandar kepada Tuhan itu tidak mudah. Tetapi jika kita mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita masing-masing yang akan menolong kita sehingga
Roh Kudus dapat berkarya, melahirbarukan kita, memampukan kita, membimbing kita, dan mengarahkan kita terus dan terus bersandar kepada Tuhan saja. Namun, jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang kita jatuh karena ada satu kesalahan yang kita perbuat, seperti kata pepatah atau peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Penggambaran bagaimana satu kesalahan bisa merusak seluruh hal yang baik yang telah kita lakukan. Ini terasa tidak adil. Masakan satu kesalahan bisa membuat hal yang baik yang telah kita lakukan tidak bernilai. Akan tetapi, itu mungkin saja terjadi manakala hal itu prinsipil. Seperti sebuah ilustrasi, seorang ibu yang sedang membuat kue. Mungkin saat ini ibu-ibu telah sibuk membuat kue. Satu adonan dengan 10 telur, namun dari 10 telur itu ada 1 telur yang busuk, terlanjur masuk ke dalam adonan. Nah, pertanyaan, apakah masih layak kue ini akan diberikan kepada orang lain atau kita makan sendiri? Tentu tidak. Inti ilustrasi ini hanya dengan satu dosa sudah mencemari semua kebaikan yang telah kita lakukan. Hal itu yang terjadi dalam kehidupan Raja Asaria. Ini bagian kedua yang mau kita lihat, yaitu dari ayat 4 sampai ayat 7 pembacaan kita. Ketika Raja Asaria menjauh dari Tuhan, memberi hidupnya setengah-tengah pada Tuhan, bagaimana ketika ia memberi hidup setengah atau suam-suam kuku, sayang, berkat yang telah diberikan oleh Tuhan tidak disambut dengan rendah hati oleh Raja Asaria. Seperti yang telah dialami oleh ayahnya, Raja Asaria tidak belajar bagaimana dahulu sang ayah mengakhiri pemerintahannya akibat dihukum oleh Tuhan atas sikap sombong dan ketinggian hati. Nah, hal yang sama justru diulangi oleh Raja Asaria. Ia gagal menjauhkan bukit penyembahan dari orang Israel dan juga gagal mengajak orang Israel untuk takut akan Tuhan. Ayat 4. Ia gagal menjaga kekudusan Allah. Atas kesalahan itu, ia mendapat hukuman dan menderita kusta hingga mati. Ayat 5 sampai 7 pembacaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh menyedihkan nasib Raja Asaria akibat ketinggian hatinya dan ketidaksabarannya. Ia memberi hidupnya hanya setengah-tengah kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menjatuhkan hukuman. Bagaimana dengan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan? Banyak orang Kristen menganggap, ya, tidak apa-apa sekali nakal.
sekali nakal dalam kehidupan dengan alasan ini kan dosa kecil. Hanya STT, selingkuh tipis-tipis, yang penting pulang ke rumah. Hanya yang dikorupsi sedikit sekali, hanya 1 miliar. Isi amplop suap yang telah saya terima hanya 1 kali saya bawa ke Alfamart. Intinya katanya hanya sedikit, kecil dosanya. Jemaat, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan satu hal kepada kita. Yesus yang telah mati dan bangkit, ia menebus dan menguduskan umatnya. Yesus tidak ingin kekudusannya dicemari. Tuhan Yesus ingin seluruh hidup orang percaya hanyalah untuk menyatakan kasih dan kesetiaannya. Jangan setengah-tengah, jangan suam-suam kuku, tetapi utuhkanlah kepercayaanmu hanya kepada Tuhan. Maka apa yang kita dapatkan, janji Tuhan yang kita dapatkan akan menunjukkan yang terbaik dalam hidup kita. Yakinlah. Mari di masa Advent ini kita memeriksa hati kita. Kita bersensora morum. Apakah hidup kita telah benar-benar berpusat kepada Kristus? Dengan pertanyaan kunci, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah yang saya lakukan ini semakin mengasihi Tuhan dan serupa dengan Kristus? Lalu, apakah yang saya lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan? Nah, kalau belum, mari kita berkomitmen seperti komitmen dari Betmo yang mengatakan begini, langkah raksasa dalam perjalanan iman kita ketika kita memutuskan bahwa Tuhan bukan hanya bagian dalam hidup kita. Dia adalah hidup kita. Amin. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku.
semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Mari kita bersyukur. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau telah berkarya di hati kami, sehingga firman-Mu boleh kami dengar, kami boleh nikmati, dan kiranya juga Roh Kudus yang berkarya di hati kami, sehingga kami boleh melakukannya. Firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kami, menasehati kami, agar hidup kami fokuskan hanya kepada Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang sampai kepada kita malam hari ini. Demikianlah ibadah kita malam hari ini. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa kembali di program Lentera Malam berikutnya. Selamat malam.